sahabat Prolobi, pada episode pertama saya sudah menjelaskan tentang Dewi tanda petik Kuan Im. Seharusnya kita tidak menggunakan istilah Dewi. Dan sebelum saya lanjutkan, saya harapkan kepada para sahabat Prolobi untuk mensubscribe channel saya ini, like, komen, dan share kepada teman-teman apabila channel ini bermanfaat buat para sahabat semuanya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya juga berharap kepada para sahabat Prolobi untuk menonton dulu episode pertama agar tidak terjadi kesalahpahaman pada episode kedua ini jika tidak dimulai dengan episode pertama. Silakan menonton dulu di episode pertama, baru dilanjutkan dengan episode kedua. Di episode pertama ini saya sudah katakan bahwa ada dua hal yang seharusnya kita tidak memberikan kata sebutan Dewi kepada Kuan Im. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa Dewi ini setingkat dengan para dewa yang berdiam di alam surga atau surga loka. Dan kalau kita menyebutnya Dewi, berarti kita mensejajarkan Kuan Im ini dengan para dewa. Sebenarnya Kuan Im itu jauh lebih agung dari para dewa. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kepada sahabat Prolobi, sebenarnya Kuan Im Pusat itu wanita atau pria? Dan biasanya kita dipengaruhi oleh film, yaitu film Miao Shan. Itu tampilannya tokohnya adalah wanita. Yang saya maksud adalah tokoh yang memerankan Kuan Im itu adalah wanita. Nah, Kuan Im ini sebenarnya bukan nama diri. Jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan Kuan Se Im atau Kuan Im itu. Kuan itu berarti melihat, memandang, mendengar. Sedangkan Si itu, Kuan Si itu adalah dunia saha, dunia kita, dunia penderitaan. Sedangkan Im itu adalah suara jeritan dari makhluk-makhluk yang menderita. Berarti Kuan Se Im Pusat adalah bahwa Kuan Im menolong orang itu dengan mendengar jeritan penderitaan mereka. Itu adalah Kuan Se Im Pusat yang biasa disingkat dengan kata Kuan Im. Dan sebenarnya Kuan Im ini wanita atau pria? Kalau tadi saya sebutkan, kita sudah banyak terpengaruh oleh film Miao Shan, dan di mana tokoh Kuan Im-nya adalah seorang wanita. Tapi sebenarnya kalau para sahabat Prolobi mau tahu, Kuan Im itu bukanlah wanita, tetapi pria. Dah, kok bisa pria sedangkan mukanya wanita? Benar, karena pada saat itu Kuan Im ini dilambangkan sebagai Bodhisattva welas asih atau cinta kasih. Cinta kasih biasanya itu lebih cenderung kepada wanita, maka mukanya dibuat seperti wanita. Sedangkan kalau kita lihat tubuhnya, mohon maaf kalau Bapak Ibu ada sahabat Prolobi, kalau di rumahnya ada Kuan Im, coba dilihat ke altarnya. Kuan Im itu mukanya itu wanita, dan wanita itu melambangkan welas asih, kewelas asian. Sedangkan tubuhnya itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena jubah Kuan Im itu di dadanya itu terbuka dan tubuhnya itu laki-laki. Sehingga Kuan Im itu sebenarnya adalah laki-laki. Dan awalnya Kuan Im ini sebenarnya berasal dari India yang namanya Avalokiteswara. Orang menyamakan bahwa Avalokiteswara dengan Kuan Im itu sama. Sebenarnya berbeda. Karena Avalokiteswara yang pertama kali masuk ke Tiongkok itu adalah laki-laki. Dan akhirnya kenapa berubah menjadi perempuan? Ini ada sejarahnya. Makanya nanti ikuti saya di vlog selanjutnya, di video selanjutnya saya akan menjelaskan sejarahnya kenapa Kuan Im itu bisa berubah menjadi wanita. Sekarang yang kita lihat di altar, semua orang mengatakan Kuan Im itu adalah wanita. Itu pasti ada sejarahnya yang akan saya ceritakan secara bertahap agar para sahabat Prolobi itu dapat memahami. Untuk Kuan Im Pusat sebagai laki-laki itu tidak banyak yang tahu. Mereka taunya bahwa Kuan Im Pusat itu adalah wanita, tapi sebenarnya adalah laki-laki. Karena yang namanya Bodhisattva itu biasanya laki-laki. Kenapa? Sebagai calon Buddha, kalau kita lihat yang namanya Bodhisattva sebagai calon Buddha, dia harus mengumpulkan parami. Mengumpulkan parami itu kalau dia sebagai perempuan itu banyak halangannya, makanya harus sebagai laki-laki. Kita lihat Maha Bodhisattva Pangeran Siddhartha waktu dilahirkan sebagai Bodhisattva, sebagai manusia, itu sebagai laki-laki. Kalau sebagai wanita, dia banyak halangannya untuk mengumpulkan parami. Karena fisik seorang wanita dengan seorang laki-laki itu sudah jauh berbeda.
Makanya para bodhisattva ini biasa terlahir sebagai laki-laki. Jadi dengan penjelasan saya, kita sudah jelas bahwa kata Dewi itu sudah tidak pantas disematkan kepada Kuan Se Im Pusat. Yang pertama, sudah saya jelaskan bahwa kita tidak mungkin mensejajarkan seorang bodhisattva itu dengan para dewa. Yang kedua itu adalah Kuan Se Im Pusat sebenarnya adalah laki-laki. Dan ini mempunyai sejarah ketika dari India masuk ke Tiongkok itu sebagai laki-laki, akhirnya dia berubah wajahnya menjadi wanita tapi dengan tubuh laki-laki. Saya akan menjelaskan untuk episode yang selanjutnya, itu adalah mengenai sejarah kenapa Kuan Se Im Pusat itu berubah menjadi wanita. Awalnya namanya Avalokitesvara. Yang tadi saya sebutkan, Avalokitesvara dengan Kuan Se Im Pusat sebenarnya berbeda. Walaupun maksudnya hampir sama. Walau kita itu seperti melihat atau mendengar ke bawah. Artinya mendengar jeritan penderitaan dari semua makhluk. Begitu juga dengan Kuan Se Im Pusat yang tadi saya sampaikan, bahwa Kuan itu adalah melihat, memandang, mendengar, merenungi, dan Si itu adalah dunia kita, dunia penderitaan. Im itu adalah suara jeritan dari makhluk-makhluk yang menderita. Jadi ada sumber lain saya baca bahwa Avalokitesvara itu kita gunakan kata umum Tuhan yang melihat ke bawah. Karena Tuhan yang melihat ke bawah itu sifatnya adalah cinta kasih dan welas asih. Maka yang paling tepat dibuat dalam bentuk wajah seorang wanita. Maka dari itu, untuk para sahabat Prolobi, ikuti terus vlog saya ini karena saya akan bercerita, menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita dengar dalam perkembangan mengenai Avalokitesvara. Avalokitesvara dan Kuan Se Im Pusat ini dalam artian yang tadi saya sampaikan adalah sama, tapi sebenarnya dengan individu yang berbeda. Tapi sekarang yang kita lihat, Kuan Se Im Pusat itu jauh lebih berkembang dan lebih dikenal oleh dunia daripada Avalokitesvara dari versi India. Kuan Se Im Pusat adalah bodhisattva yang paling banyak dipuja oleh umat Buddha, baik itu umat Buddha Buddhis maupun umat Buddha secara tradisi. Dibandingkan dengan Buddha, jauh lebih banyak mereka yang memuja Kuan Im Pusat. Apalagi Kuan Im Pusat yang berjubah putih dalam posisi duduk, itu adalah yang paling banyak dipuja oleh umat Buddha maupun umat Buddha tradisi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kita selalu sehat, sukses, dan bahagia bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.